Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina jalla wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin uswatina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya atas nikmahnya pagi hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan lanjutkan pembahasan tafsir juz'il amma, tafsir juz'il 30 fi suratul qadar, ayah wahidah ila khamisah min kitab at-tashil li ta'wil tanzil. Kita lanjutkan kembali tafsir juz amma atau tafsir juz 30 di surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 dari kitab at-tashil li ta'wil tanzil. Yang berikutnya kata beliau di sini, kata beliau, hal tastadbi'u Lailatul Qadar bima'na hal yalhaquha fil fadli yawmuha. Apakah Lailatul Qadar ini harinya terus berkelanjutan? Ya, tastadbi', istidba' ya, ini menunjukkan adanya tuntutan berkelanjutan. Hari ini misalnya Lailatul Qadar terus sampai paginya, besoknya lagi, ataukah tertentu saja pada malam tertentu saja? Maka jawabnya kata beliau, adh-dhahiru li annaha la tastadbi'. Secara zahir yang terlihat dari ayat-ayatnya, terutama yang ada dalam surah Al-Qadar ini, bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak berkelanjutan, tidak bersambung sampai kepada hari berikutnya. Wa dzalika litansis ala qauniha lailah, yang itu berdasarkan penyebutan nas dari nas-nas yang ada, baik itu dalam surah Al-Qadar ataupun dalam surat yang lainnya, dalam surat Ad-Dukhan. Nah, di sana menunjukkan bahwasanya keadaannya itu lailah, hanya satu malam saja. Ala qauniha lailah liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan pada malam itu sehingga matla' fajar, ya, terbitnya al-fajr ataupun al-fajr shadiq. Wallahu a'lam, kata beliau. Taib, jadi malam Lailatul Qadar ini la tastadbi', tidak berkelanjutan terus sampai besoknya lagi, tidak demikian. 6. Berikutnya kata beliau, as-su'al, hal Lailatul Qadar fi kulli 'amin min Ramadan am kanat ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqat. Pertanyaan berikut, apakah malam Lailatul Qadar ini terjadi di setiap tahun pada malam bulan Ramadan? Apakah Lailatul Qadar ini terjadi pada setiap tahunnya, setiap Ramadan? Ya, karena setiap tahun ada bulan Ramadan. Ya, apakah terjadi pada setiap tahun?
Ataukah Lailatul Qadar ini terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja? Ya, ataukah Lailatul Qadar ini terjadi di masa Nabi saja? Karena hadis-hadisnya memang kita dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di masa beliau menunjukkan bahwasanya ada malam Lailatul Qadar. Maka kata beliau, al-jawab, na'am, jumhur ahli ilmi ala annaha fi ramadhana min kulli amin. Mayoritas para ulama, mayoritas ahlul ilmi menetapkan bahwa Lailatul Qadar ini berada pada bulan Ramadan di setiap tahun. Berada pada malam Ramadan, ya, berada di dalam Ramadan pada setiap tahunnya. Walaysat mukhtassah bi'amin wahidin, dan dia tidak hanya khusus di satu tahun saja, tidak hanya khusus di tahun Nabi atau di tahun tertentu, akan tetapi dia ada pada setiap tahun, terlebih lagi lebih mendekatinya yaitu setiap bulan Ramadan. Ya, di setiap bulan Ramadan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kedekatan dalil yang menunjukkan, mengarahkan kepada bulan Ramadan karena sama-sama diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sama-sama disebutkan penurunan Quran, sehingga dia berdekatan. Malam Lailatul Qadar, malam diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, sehingga sangat mendekati bahwa malam Lailatul Qadar itu bukan berada pada setiap bulan seperti yang disampaikan oleh sebagian pendapat. Mereka mengatakan malam Lailatul Qadar itu bisa saja di bulan-bulan yang lainnya, enggak harus di bulan Ramadan. Tapi berdasarkan dalil kita dapati lebih mendekati yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Maka kata beliau jelas ini, namanya bulan Ramadan itu pada setiap tahun, ya, setiap tahun ada, ya, nama bulan atau satu bulan yang dikatakan bulan Ramadan, yang diapit oleh bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Ya, dia diapit Ramadan itu diapit bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Tapi berikutnya kata beliau, soal ma huwa du'aul mustajab, ma huwa du'aul mustahab qauluhu fi lailatul qadr. Apakah doa yang sangat disukai untuk diucapkan di malam Lailatul Qadar? Di malam Qadar ini apa doa yang mustahab, doa yang sangat disukai diucapkan pada malam Al-Qadar ini? Ya, Lailatul Qadar maksudnya apa? Malam Qadar secara bahasa, Lailah Al-Qadar. Maka kata beliau, jawabnya ad-du'aul mustahab qauluhu fi lailatul qadri huwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah doa yang paling mustahab, yang disunnahkan, yang sangat disukai untuk diucapkan ketika seorang meyakini malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Saya pernah bahas dalam sebuah tulisan ringkas itu berdasarkan penjelasan juga dari Syekh Al-Albani ketika meneliti hadis-hadis yang berkenaan dengan Lailatul Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar ini akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang mendapatkan hidayah itu lebih terasa beribadah di malam itu, sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang seorang yang merasakan malam Lailatul Qadar tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hendaknya memperbanyak doa
dengan ucapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, seorang yang sangat terdorong sekali untuk mengucapkan ini di salah satu malam, terutama di 10 malam akhir, maka ini menunjukkan bahwasanya malam itu sangatlah mendekati, bahwasanya itu adalah malam Lailatul Qadar. Ini dicantumkan juga oleh beliau di sini. Wa dzalika lamma akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i. Ya, sebagaimana hal itu atau tentang keterangan itu disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dalam Sunan An-Nasa'i. Ya, min hadithi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza wafaqtu lailatal qadr ma ad'u. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila aku menepati malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku doakan? Ya, apa yang harus aku doakan? Padahal di sana banyak doa. Paham? Jelas? Di sana banyak doa, ratusan dan mungkin bisa ribuan lafaz doa yang bisa disebutkan dan diajarkan oleh Nabi, tapi Nabi memilih kalimat ini. Oleh karena itu sangat kita sayangkan kalau doa ini dilewatkan di 10 akhir malam di bulan Ramadan. Ya, di 10 akhir di akhir bulan Ramadan. Maka ketika mendapatkan pertanyaan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, qal taqulin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hendaknya kau ucapkan, kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai maaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Maka sebagian orang ketika memasuki 1 Syawal maaf-maafan. Iya, betul kan? Ketika masuk 1 Syawal maaf-maafan. Yang nggak kenal juga maaf-maafan, nggak tahu kenapa. Kok minta maaf, kapan salahnya, kan gitu. Kita baru ketemu. Taib. Jadi demikian, ya, bahwasanya ini dijadikan dalil oleh para ulama, di antaranya Syekh Albani dalam tulisannya. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada sebagian hambanya, di mana sebagian yang lainnya terlalaikan dari malam Lailatul Qadar. Adapun orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala akan berikan semangat untuk mengucapkan doa ini di malam itu, sehingga pada malam itu dia pun memperbanyak doa ini. Maka itu sangat memungkinkan dia mendapati malam Lailatul Qadar. Kalau seorang merasa, ya Ustadz, saya hampir 10 malam akhir itu mengucapkan ini terus gitu ya. Ya, alhamdulillah, berarti salah satu dari 10 malam itu ada malam Lailatul Qadar. Ya, maka mana yang paling merasakan, ya, dalam jiwanya bahwasanya itu sangat menenangkan, ya, kemudian sangat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan itu malam Lailatul Qadar. Taib. Jadi demikian, ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu juga adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana juga ada pertanyaan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hikmahnya? Apa hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih doa ini? Padahal di sana banyak doa-doa yang bisa dipanjatkan, yang bisa diucapkan atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa apa yang dipilih Nabi itu yang paling afdal. Jelas ya? Apa yang dipilih Nabi untuk umatnya itu yang paling afdal bagi umatnya. Tapi apa yang diperbuat oleh Nabi belum tentu.
Belum tentu itu yang paling utama bagi kita. Namun secara sunnah boleh diikuti. Karena apa yang diperbuat Nabi kadang pengkhususan untuk beliau. Tapi apa yang sudah diucapkan oleh beliau untuk umatnya, maka itu khusus untuk kita. Nah gitu ya. Apa yang beliau ucapkan memang ditujukan untuk kita, maka itu khusus memang untuk kita. Maka itu lebih afdal dibandingkan sekedar apa yang dibuat oleh Nabi. Karena apa yang dibuat oleh Nabi kadang pengkhususan untuk Nabi. Beliau hanya berbuat, tapi tidak ada menyuruh. Dia berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Nah kan begitu. Taib. Semacam beliau berbuat apa? Dalam masalah rambut, kadang beliau botak, kadang beliau gondrong, ya kan? Kadang beliau setelinga rambutnya. Nah, ini perbuatan saja, tapi tidak ada sabda dari Nabi, botakkanlah rambut, panjangkanlah rambut, ya, atau semisal dengan itu yang memang khusus untuk kita. Itu tidak ada, untuk menunjukkan bahwasanya itu sekedar perbuatan. Sehingga khilaf para ulama dalam masalah rambut, apakah ada sunnah atau tidak, karena tidak ada secara khusus ucapan dari Nabi, hanya sebatas perbuatan. Ini contoh, ya, ini contoh. Tapi ketika Nabi SAW sudah berucap yang ditujukan kepada umatnya, kepada kita, maka itu lebih afdol. Jelas? Taib. Kemudian dari sisi makna, kata para ulama, al-afu memang memiliki makna tersendiri, maaf. Padahal bisa saja Nabi SAW mengajarkan perbanyaklah istighfar, ya kan? Ucapkanlah Allahumma ighfirli warhamni, misal seperti itu. Atau doa-doa yang lainnya yang menunjukkan pengampunan, ya, perhatian dari Allah, rahmat, kasih sayangnya dan semisalnya. Tapi Nabi SAW lebih memilih kalimat al-afu, yaitu minta maaf, ya, minta maaf sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Karena kata mereka al-afu ini maknanya memang lebih mendalam, ya, lebih mendalam, dengan berbagai macam tafsiran para ulama. Yang namanya maaf itu adalah benar-benar ketulusan. Beda dengan maghfirah. Kalau maghfirah kan minta ditutupin saja supaya nggak kena siksa. Itu makna maghfirah, ya. Makanya dia dari kata mighfar. Tahu mighfar kan? Topi besi yang dipakai untuk perang. Nabi waktu Fathul Mekah itu di atas kendaraannya beliau menggunakan mighfar, ya, karena kata ghafara itu melindungi. Sehingga ketika seorang mengatakan astaghfirullah, atlubul maghfirah, maksudnya ya Allah lindungi saya dari musibah, karena dosa itu buat musibah bagi pelakunya. Nah itu dia. Makanya kita disuruh banyak istighfar supaya kesalahan kita itu tidak diganti oleh Allah dengan siksa yang disegerakan. Makanya kita minta maghfirah. Maghfirah itu adalah pelindung, supaya kita dilindungi dari kesalahan kita sendiri. Karena setiap kesalahan itu akan membuahkan musibah. Kadang Allah Ta'ala ganti dia tersandung, kejedut pintu kepalanya, ya, itu penggugur-penggugur dosa. Yang kesalahan sebagian orang ketika mendapatkan itu, lalu dia marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal itu akibat dosanya sendiri. Allah ingin menggugurkannya, daripada itu diganti oleh Allah, siksaan itu ditunda, ditahan, lalu ditimpakan di yaumil akhir. Nah beda dengan al-afu. Al-afu itu minta maaf, ya, jadi benar-benar dengan ketulusan kepada Allah, lebih mendalam maknanya. Sebagian para ulama tidak hanya takut kena azab, tapi memang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya as-su'al, uzkur tarfan mimma warada fi fadli lailatul qadr. Coba sebutkan sekilas atau sedikit, lebih banyak juga disebut beliau ini, dari apa yang datang tentang keutamaan Lailatul Qadar. Jawabnya min dzalika ma yali. Itu bisa dilihat pada penjelasan berikut ini. Qauluhu ta'ala fi hadhihi surah allati nazalat bi ismi hadhihi al-lailah tafkhiman wa ta'dhiman li sya'niha.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini yang diturunkan dengan penamaan Lailah, dengan penamaan malam sebagai pengagungan keadaannya, yaitu malam. Nah, ini malam itu memang punya kekhususan, keutamaan. Makanya disebutkan malam karena memang ada keutamaan, yaitu pada malam itu sendiri ada keutamaan, terutama dalam hal ibadah. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadr. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Fantazamat as-surah jumlata fadaili li hadhihi lailah, ya, sampai akhir surat dengan susunan surat tersebut dengan jumlah ataupun susunan kalimat yang memiliki keutamaan pada malam ini, ya, pada malam penyebutan al-lailah. Nah, itu bisa dilihat. Pertama, kata beliau, ahaduha annallaha azza wa jalla anzala al-Qur'ana fi hadhihi lailah, bahwa Allah azza wa jalla menurunkan Al-Qur'an ini di malam ini, yaitu malam Al-Qadr, malam Al-Qadr. Asani, adapun yang kedua, annallaha azza wa jalla 'azzama sya'naha bi dzikriha bi qoulihi wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah telah sampai kepadamu apa itu Lailatul Qadar? Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan keadaan malam itu dengan menyebutkan di dalam firman-Nya, wa ma adraka ma lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah telah sampai kepadamu ya Muhammad pengetahuan tentang apa itu Lailatul Qadar? Bentuk jumlah seperti ini ta'zim namanya, untuk memuliakan malam Lailatul Qadar tersebut, untuk memuliakan malam itu, malam diturunkannya Al-Quran, yaitu bersamaan dengan malam takdir. Al-thalithu, yang ketiga, annal ibadah fiha khairun minal ibadah fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadr. Keutamaan Lailatul Qadr ini yang berikutnya, bahwa ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah di malam lainnya dengan tingkatan 1000 bulan, ya, dengan perbedaan 1000 bulan. Ibadah pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan dibandingkan ibadah di malam yang lainnya, yaitu malam-malam selain malam Al-Qadr tersebut. Jadi seperti beribadah 1000 bulan. Kalau dihitung dalam tahun, berapa tahun? 80-an tahun, ya? Ya kan? Belum pernah ngitung. Nanti hitung-hitung, ya. Berapa tahun itu? 1000 bulan. Dulu pernah hitung tapi lupa. Mungkin 80-an tahun, ya. Sekitar 80-an. 83, ya. 83 tahunan. Nah, lumayan. Seperti beribadah 83 tahun itu belum tentu umur kita 80-an tahun. Ya, tapi dianggap seperti beribadah 80-an tahun. Masya Allah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah malam Lailatul Qadar, alhamdulillah, itu ya, dia seperti beribadah 80-an tahun atau 83 tahun. Masya Allah. Begitulah keberuntungan yang akan diraih oleh orang-orang beriman saat mereka berusaha untuk memanfaatkan modal mereka, yaitu umur mereka, untuk keuntungan yang berlipat ganda. Seperti yang pernah kita sebutkan, kecerdasan seorang mukmin ketika dia mampu mengelola modalnya, ya, karena modal kita itu umur. Itu modal kita itu umur. Ketika lewat satu hari, udah lewat itu, nggak bisa balik lagi kita nggak bisa kembali kepada yang kemarin, nggak bisa, ya. Kita anak-anak hari ini, ya, kita manusia yang hari ini, besok belum tentu juga. Ya kan? Nah, seperti itu. Maka umur ini adalah modal. Yang keempat, kata beliau, ar-rabi'u annal malaikah wa ma'ahum Jibril
yatanazzaluna fi hadhihi lailah. Keutamaan malam Lailatul Qadar bahwa malaikat turun pada malam tersebut bersama malaikat Jibril, ya, bersama malaikat Jibril. Ya, ini diantara tugas-tugas Jibril alaihissalam yang tersisa setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, diantara tugas Jibril alaihissalam apa? Bawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu. Tapi setelah wafat Nabi, tugas yang itu sudah selesai. Tersisa tugas yang lain. Apa itu? Ya, ini diantaranya turun setelah setiap malam Lailatul Qadar setiap tahun bersama para malaikat, yang diungkapkan dalam surat Al-Qadar ini dengan ruh, ya, tanazzalul malaikatu warruh, yaitu ruh. Sejumlah ulama menafsirkan yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam, wallahu a'lam. Kemudian fadlul Lailatul Qadar yang lainnya, yang kelima, al-khamisu annal amna wassalama yahillu fi hadhihi al-lailah ala ahli al-iman wa taslimul malaikati yatawala alaihim fiha ala ma qad bayyannahu min qabl. Keutamaan Lailatul Qadar yang lainnya bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keamanan, al-amnu wassalamu, rasa aman dan keselamatan akan meliputi di malam itu. Kepada siapa? Meliputi ahlul iman. Nah, ini orang-orang yang beriman akan diselimuti, diliputi dengan rasa aman dan keselamatan pada malam itu. Ya, serta doanya malaikat, taslimul malaikah, doa keselamatan dari malaikat yang mendoakan. Ya, makanya kita dianjurkan untuk menebarkan salam ketika bertemu, karena itu doa keselamatan. Ya, itu doa keselamatan, dan itu bagian dari zikir. Bagian dari zikrullah adalah menebarkan salam. Kenapa itu masuk kepada zikrullah? Mungkin sebagian kita memahami zikrullah itu adalah ucapan Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Walhamdulillah, La hawla wa la quwata illa billah. Ya, mungkin sebagian orang memahami bahwasanya hanya itulah zikir. Padahal salam itu, ucapan salam adalah zikir. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan salam, kita menyebut nama Allah. Apa itu? Assalam. Assalam itu adalah salah satu dari Asmaul Husna. Makanya perhatikan, Nabi SAW itu tidak mau menjawab salam ketika sedang wudhu. Tidak mau beliau, karena beliau tidak suka berzikir dalam keadaan tanpa toharoh. Jadi belum sempurna toharohnya. Dan begitulah pengagungan Rasulullah terhadap nama-nama Allah. Beda sama kita. Ya, makanya ada tauhid asma wa sifat. Salah satu bukti Nabi mengagungkan Allah, mengagungkan nama dan sifatnya, beliau tidak mau menyebut nama Allah dalam keadaan belum toharoh. Jadi sedang wudhu, ada yang ngasih salam, Assalamualaikum, beliau nggak jawab. Ya, sampai selesai baru beliau menjawabnya, Waalaikumsalam. Setelah itu beliau menjelaskan, tidak ada yang menghalangiku untuk segera menjawab salammu, hanya saja aku tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan belum bersuci. Beliau jelaskan segera supaya nggak baper dia, nggak salah paham kan begitu. Kok nggak dijawab salamku, katanya gitu ya. Kok Nabi nggak jawab salamku? Lalu beliau menjawabnya setelah selesai wudhu dan menyebutkan alasannya sebagai ilmu. Jelas ya? Taib. Nah, demikian juga wa taslimul malaikah, pada malam itu salamnya malaikat, maksudnya doa keselamatan dari malaikat. Karena disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Apa tugas malaikat turun pada waktu itu? Belum lagi kalimat tatanazzal, ya. Tatanazzal itu menunjukkan turunnya bukan sedikit tapi banyak. Itu dari sisi bahasa menunjukkan malaikat yang turun ini enggak dikit tapi banyak. Seperti yang sudah berlalu penjelasannya, sebagian ulama mengatakan mengapa di pagi harinya Nabi menyebutkan ada matahari yang terbit tapi enggak kelihatan dia panas sebagaimana hari-hari biasa, enggak kelihatan terik.
nggak menyilaukan. Kenapa? Karena tertutupi oleh malaikat yang begitu banyaknya. Nah, itu sebagian alasan mereka, karena tertutupi oleh malaikat yang begitu banyaknya sehingga cahaya matahari di pagi itu tidak begitu panas. Taib. Nah, beliau di sini menyebutkan wahada wa qad wasafa Allah subhanahu hadhihi al-lailah bi annaha mubarakah fi suratin ukhra. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah mensifati malam itu bahwasanya malam itu malam yang diberkahi. Itu disebutkan dalam ayat yang lain. Faqala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan, di awal-awal surat Ad-Dukhan ayat 3 dan seterusnya. Allah ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha, yakni fi lailah, ya, fi hadhihi lailah fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim. Nah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di satu malam yang diberkahi. Jadi malam itu tidak hanya malam yang penuh dengan aman dan selamat, tapi malam itu adalah malam yang penuh dengan barokah. Jadi kalau mau bertanya kapankah dalam satu tahun malamnya tersebut malam yang paling diberkahi, yaitu malam Lailah Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Ini malam yang penuh diberkahi. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Fiha, yaitu di malam Lailatul Qadar itu, yufraqu kullu amrin hakim, akan diputuskan segala urusan dengan bijaksana. Jadi pada malam itu diputuskan segala urusan. Yufraqu kullu amrin, ya, akan diputuskan segala urusan dengan bijaksana, dengan penuh hikmah. Jadi malam itu diputuskan siapa yang 1 tahun ke depan akan meninggal dunia, putuskan malam itu. Siapa yang akan lahir, siapa yang tahun itu akan sakit, siapa yang tahun itu akan sembuh, siapa yang tahun itu akan, ya, usahanya akan naik, siapa yang tahun itu usahanya akan turun, siapa yang terus, ya, berapa daun yang harus berguguran di tahun itu. Karena takdir Allah itu tidak hanya pada manusia, tapi juga pada makhluk. Sampai daun yang berguguran ini takdir Allah, sudah ditentukan berapa jumlahnya. Ya, kita aja bingung kan? Coba pohon-pohon yang di sekitar Masjid Nasai ini, antum hitung dalam sehari berapa yang gugur? Gugur antum hitungnya, tergugur kan? Ya, nggak mampu kita, tapi mampu Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ya, tidak ada satupun di tempat yang sepi yang tidak ada manusia, Allah tahu. Ya, sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Demikian juga yang pernah kita sebutkan dari uraian takdir Allah ada berapa? Ada 4. Masih ingat kan? Nah, takdir apa aja? Takdir azali, takdir umri, sanawi, takdir yaumi. Ya, takdir harian. Setiap hari juga Allah mentakdirkan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Taib. Jadi setiap hari Allah ngurusin kita semua. Diurusin kita. Ya. Alhamdulillah. Taib. Amrun min indina inna kunna mursilin. Ini urusan dari sisi kami, sesungguhnya kamilah yang mengutus. Rahmatan min rabbik, ini rahmat dari Rabbmu, innahu huwas samiul alim. Wa fis sahih, di dalam sahih, ya, dalam Sahih Bukhari maksudnya, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan keimanan
dan ihtisab, mengharapkan hitungan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosanya. Demikian juga siapa saja yang qama, yakni qiyamul lail, ya, man qama lailatul qadar, siapa saja yang qiyam di malam Lailatul Qadar, qiyamul lailatul qadar, begitu ya, qiyamul lail, tapi ini qiyamul lailatul qadar. Siapa saja yang mengerjakan salat qiyamul lail di malam Lailatul Qadar karena dorongan keimanan dan mengharapkan hitungan pahala di sisi Allah, akan diampuni dosanya apa yang telah lalu. Nah, ini pernah saya jelaskan juga ya, penggandengan antara imanan wahtisaban, apa hikmahnya, apa faedahnya. Rasulullah SAW dalam banyak hadis, terutama berkenaan dengan Ramadan, berkenaan dengan Lailatul Qadar, beliau menggabungkan iman dan ihtisab. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Nabi menggandengkan iman ihtisab, iman ihtisab. Ada yang dapat faedahnya? Ya, biasanya kita kalau melakukan sesuatu itu ada start, ada finish. Ya atau tidak? Iya kan? Ada start, ada finish. Kalau lomba kan begitu kan? Nah, kita kan ibaratkan seperti perlombaan. Fastabiqul khairat, berlombalah, istibaq, musabaqah, khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Ada start, ada finish. Nah, startnya kita kalau kita mau memulai amal, ya, itu harus didasari iman dulu. Yakin kita itu amal, memang amal soleh, memang perintah Allah, harus diyakini. Jadi jangan kebiasaan. Karena ada orang-orang yang melakukan amalan itu karena ikut-ikutan, musim-musiman, ya kan? Musim petasan, main dia petasan. Kenapa banyak jual petasan? Oh, mau masuk Ramadan, ikutlah puasa, ya kan? Ini ikut-ikutan namanya, bukan karena dorongan keimanan. Beda orang yang karena dorongan keimanan, itu pasti terasa beda dengan yang ikut-ikutan, ya. Nah, itu dia, itu tujuannya, ya. Iman dan ihtisab itu ibaratkan start dan finish. Jadi ketika memulai amal, ingat, ini karena iman, panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, Allah panggil iman. Jadi kalau kita mau awal mau sholat gitu kan, ingat, ini iman, ini tentang iman ini. Jadi itu dasar kita, untuk awal kita, start kita itu. Paham semua ya? Apa ihtisab? Itulah memang tujuan finishnya. Supaya apa? Apa yang kita lakukan udah capek puasa, capek sholat, jungkir balik kan begitu kan? Diri, ruku, sujud, duduk, diri, ruku, duduk, sujud, capek, habis waktu. Iya. Ini kalau tidak ihtisab, nggak minta balasan dari Allah, minta diganjar, minta dihitung, ya, maka sia-sia. Nggak minta apa-apa. Mana mungkin, yang namanya manusia memang suruh ihtisab, disuruh minta, kita minta sholat kita itu, ya Allah balas ini ya Allah, ya, puasa kita itu minta balasan dari Allah, harapkan balasan itu finishnya, itu tujuannya, itu finishnya, ya. Jelas ya? Taib. Makanya Nabi menyebutkan itu iman ihtisab itu seperti awal akhir. Taib. Kemudian yang berikutnya kita selesaikan aja ini ya. Mal muradu bi qauli lailatul qadar khairun min alfi syahr. Apa yang dimaksud dengan keadaan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan? Annal amal fiha, jawabnya bahwa amalan di malam itu khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Ya, amalan di malam itu lebih baik dari 1000 bulan dibandingkan di malam selainnya yang bukan Lailatul Qadar. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, arada bi qawlihi alf syahrin jami'ad dahr li'anna al-arab tadhkuru al-alf fi katsirin min al-asya'i ala tariqatil mubalaghah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa Allah Ta'ala menginginkan dengan firman-Nya alf syahr, 1000 bulan, maksudnya 1 tahun seluruh, jami'ad dahr, ya,
seluruh waktu. Ya, 1 tahun maksudnya, seluruh waktu. Dikarenakan orang Arab ketika menyebutkan alf dari kebanyakan perkara itu maksudnya dengan ya makna mubalaghah. Dengan makna mubalaghah itu yang berlebihan. Nah, ini kata sebagian ulama. Jadi maksudnya seumur hidup. Ya, atau dahar di sini jami'ad dahar yaitu tahun itu. Jadi 1 tahun itu berpahala semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wakila ada yang mengatakan wajhu dzikri alfi syahrin annal 'abid kana fima madha la yusamma 'abidan hatta ya'budallaha alfa syahrin faja'ala Allahu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibadata lailatin khairin min ibadati alfi syahrin kanu ya'buduna fiha. Ada yang mengatakan bahwasanya ya penyebutan alf syahr bahwa seorang yang beribadah di malam-malam sebelumnya tidak dikatakan dia ibadah sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada umat Nabi Muhammad sebuah ibadah di 1 malam yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, dan mereka beribadah di malam itu. Jadi ada sebagian mengatakan bahwa seorang itu tidak dianggap ibadahnya kalau ibadahnya tersebut tidak mencapai ibadah 1000 bulan. Ya, tidak mencapai ibadah 1000 selama 1000 bulan. Jadi tidak dikatakan dia sebuah ibadah. Tidak dikatakan dia seorang abid, seorang ahli ibadah kalau dia tidak mencapai ibadah 1000 bulan. Sehingga untuk memudahkan umat Nabi Muhammad SAW agar mencapai tingkatan ahli ibadah, Allah Ta'ala tetapkan ada 1 malam yang ibadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itu dia. Sebelum diutusnya Nabi SAW memang dikenal ahli ibadah, ya kan? Abid. Itu dikenal sekali. Sampai-sampai ketika mereka ingin mencapai tingkatan ahli ibadah, mereka menempuh jalan ruhban. Tahu ruhban ya? Ya. Apa tujuan mereka ruhban? Rohib itu dengan menyendiri, ya, mengebiri, tidak menikah, tidak, bahkan di antara mereka tidak mau makan makanan yang dari hewan-hewani, mereka hanya dari tumbuh-tumbuhan saja. Apa tujuannya? Untuk mencapai tingkatan ahli ibadah. Nah, maka menurut para ulama bahwasanya adanya malam Lailatul Qadar ini dijadikan sebagai standar ahli ibadah itu harus beribadah seperti 1000 bulan. Yang tadi kita hitung seperti 83 tahun. Dan ini menyulitkan untuk sampai kepada tingkatan ahlu ibadah. Lalu Allah Ta'ala mudahkan dengan ditetapkannya 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar, seperti 1000 bulan, seperti beribadah 1000 bulan, sehingga umat Nabi Muhammad mampu mencapai tingkatan ahli ibadah. Baik. Summa aqwal ukhar, di sana ada pendapat-pendapat yang lain. Wa asahhu hadhil aqwal wa ashharuha al-qaulul awwal alladhi qaddamna ya dzikrahu wallahu a'lam. Adapun pendapat yang paling sahih, ya, yang paling masyhur adalah pendapat yang pertama yang tadi disebutkan, yaitu di awal tadi, amalan di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan yang beribadah di malam tersebut. Kemudian berikutnya, mal muradu bitanazzulil malaika warruh fi hadhihi lailah lailatul qadr. Apa yang dimaksud malaikat turun dan ruh di malam Lailatul Qadar tersebut? Di sini juga ada beberapa pendapat para ulama. Fi dzalika aqwal, ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, ahaduha annal malaikah tatanazzalu fi hadhihi lailah birahmat wal barakat wasakinat kama tatanazzalu mathalan 'inda tilawatil Quran. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya makna tatanazzalul malaikah di situ bahwa malaikat turun di malam itu dengan membawa rahmat Allah, dengan membawa berbagai macam keberkahan, membawa berbagai macam, ya, sakinah, ketenangan, sebagaimana malaikat itu turun semisal ketika membaca Al-Qur'an. Ya, semisal tatkala ada yang membaca Al-Qur'an, tilawah Quran, majtama'a qaumun fi baitin min
buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala seperti ini melainkan akan diturunkan rahmat, diturunkan sakinah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semisal itu siapa yang menurunkan, yang membawa rahmat Allah, yang membawa keberkahan ini, yang membawa sakinah ini adalah para malaikat. Nah, demikian juga lah pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar malaikat itu turun dengan membawa rahmat dan barokah serta sakinah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama yang lain mengatakan innaha tatanazzal lis-salam ala ahli masajid. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya malaikat itu turun membawa keselamatan yaitu hanya pada ahlul masjid saja, orang-orang yang berada di masjid di malam itu, yang di rumah nggak dapat. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Taib. Asani, yang kedua, menafsirkan bahwa annal malaikah tatanazzalu fi hadhihi al-lailah bi kulli amrin qadahu Allah wa qaddarahu wa li hadhihi as-sanah wallahu subhanahu yaqul fiha yufraqu kullu amrin hakim amrun min indina inna kunna mursilin wallahu ta'ala a'lam. Ada pula yang berpendapat bahwa turunnya malaikat pada malam itu untuk membawa segala urusan yang telah ditakdirkan oleh Allah, qada dan qadar. Sisi perbedaannya, qada adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, sudah terjadi. Qadar bisa yang sudah terjadi dan belum terjadi. Itu diantara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama antara qada dan qadar. Ya, kalau qadar dia lebih umum, takdir, sampai kadarnya besarnya berapa, kan begitu. Itu kan ditakdirkan oleh Allah. Si fulan ini tingginya berapa. Nah, kita kan tingginya udah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Berapa tinggi kita, ada yang tingginya 2 meter, ada yang 1,5 meter, kan begitu. Ukuran-ukuran seperti ini udah ditakdirkan. Berapa tingginya pohon itu, ya, dan seterusnya. Taib. Nah, itu yang dibawa oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar. Itu yang dibawa oleh malaikat, lebih kepada qada dan qadar, karena penamaannya Lailatul Qadar, ya. Kalau pendapat yang pertama tadi, ya, tatanazzal malaikah, bahwasanya turunnya malaikat itu membawa apa? Rahmat, sakinah, dan membawa selamat, membawa keselamatan. Adapun pendapat yang kedua mengatakan malaikat yang turun itu membawa ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya wadih makna qaulihi ta'ala min kulli amr. Coba jelaskan makna firman Allah pada surah Al-Qadar ini, min kulli amrin, dari setiap perkara. Apa maknanya min kulli amrin? Jawabnya, huna lil ulama qaulani. Di sini para ulama juga ada dua pendapat tentang min kulli amrin. Yang pertama, anna ma'nal ayah al-karimah murtabitun bima qablahu, bahwa ayat yang mulia ini berkaitan dengan, ya, kalimat sebelumnya. Fal ma'na tanazzalul malaikatu warruhu fi hadhihi al-lailah biizni rabbihim bikulli amrin qadahu Allah wa qaddarahu fi hadhihi as-sanati kama qala ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Bahwa makna malaikat turun dan ruh Jibril turun pada malam itu dengan izin Rabb mereka, ya, dengan setiap urusan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan atau bersama segala urusan yang telah ditakdirkan oleh Allah pada tahun itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam itu diputuskan segala urusan dengan bijaksana. Fa qauluhu min kulli amrin, maka firman Allah min kulli amrin maknahu bi kulli amrin, malaikat itu turun bersama segala urusan atau bersama setiap urusan yang sudah diputuskan. Min bermakna bi, ya, bersama. Min bermakna ba, karena huruf ba jar itu bermakna musahabah, kebersamaan, ya.
Jadi malaikat itu turun bersama membawa segala keputusan yang akan terjadi satu tahun. Ya, selama 1 tahun yang terjadi sampai Lailatul Qadar berikutnya. Nah, disitulah malaikat turun. Ya, ini makna min kulli amr. Min itu bermakna bi kulli amrin. Ya, karena ba di situ bermakna musahabah. Asani, makna yang kedua, anna ma'nal ayah murtabitun bima ba'dahu, bahwa ayat ini berkaitan dengan apa yang terjadi setelahnya. Fal ma'na min kulli amrin wa syarrin hiya salimah, dari setiap urusan ya dan setiap keburukan maka akan selamat. Ai anna lailatul qadar aminah min kulli syarrin wa kulli makruhin fa fiha tatanazzalur rahmat wa tahillul barakat wa takhsha sakinat fahiya khairun kulluha 'alal mu'minin tanazzalul malaikatu tusallimu 'alaihim hatta matla'il fajr. Nah, ini pendapat yang kedua, bahwasanya dikatakan min kulli amr, ya, bahwasanya min kulli amr segala urusan, baik itu urusan yang baik atau urusan yang buruk, maka dia akan selamat pada malam itu. Ketika malaikat itu turun, maka akan selamat dari segala urusan, karena pada malam itu ya turun rahmat Allah, turun barakah dari Allah dan sakinahnya, sehingga malam itu adalah malam kebaikan semuanya ya bagi orang-orang beriman, bersamaan dengan turunnya malaikat yang menebarkan keselamatan kepada manusia sampai terbitnya fajar. Jadi ini makna yang kedua. Makna yang kedua, bahwasanya benar-benar malam itu terjaga dari segala keburukan dan dari segala perkara yang tidak disukai. Min kulli syarrin wa kulli makruhin. Ya, dari segala yang tidak disenangi itu dijaga. Orang-orang beriman dijaga dengan turunnya malaikat itu, karena mereka membawa sakinah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk terakhir ini kita ringkas saja karena terlalu panjang, sehingga nanti pertemuan berikutnya kita bisa memulai surat berikutnya. Yang terakhir di sini kata beliau, waddih makna qaulihi ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, ya, jelaskan makna firman Allah selamatan, hiya hatta matla'il fajr, yaitu pada malam itu keselamatan sehingga terbitnya fajar. Jelaskan makna firman Allah Ta'ala tersebut. Jawabnya, min ahlil ilmi man qala, di antara ahlul ilmi ada yang berkata, inna qawlahu salam, bahwa sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala salam, muta'alliq bima qablahu, ini berkaitan dengan sebelumnya, kalimat sebelumnya. Fal makna tatanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Malaikat turun beserta malaikat Jibril pada malam itu dengan izin Rabb mereka dari segala urusan yang selamat. Min kulli amrin salam. Fal makna annal malaikah tatanazzalu bisalam, bahwa malaikat itu turun bersama keselamatan. Wa minhu tahiyyah wa taslim, yaitu bersama dengan itu penghormatan dan keselamatan. Wa minhul amnu wassalamah, yaitu rasa aman dan keselamatan. Summa buyina waktu intihaiha, lalu dijelaskan waktu berakhirnya malam itu dengan firman Allah, hiya hatta matla'il fajr, malam itu berakhir sampai terbitnya fajar. Wa qala al-akharun, tapi ahlul ilmi yang lain mengatakan bahwa firman Allah Ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr murtabitun bi ba'd, yaitu berkaitan dengan sebagian. Maknanya apa? Annaha salimatun aminatun min awwaliha hatta matla'il fajr, bahwa malam itu adalah malam yang selamat, aman dari awal sampai terbitnya fajar. Kapan awal malam? Kapan awal malam? Ketika selesai sholat isya, ketika terbenamnya matahari, itu selesailah siang, dan itu merupakan awal malam, ya, itu merupakan awal malam.
Makanya di antara fatwa sebagian ulama, siapa saja yang telah menjamak maghrib dengan isya dengan jamak takdim di waktu maghrib, hujan misalnya waktu maghrib, lalu imam menjamak sholat, ya, imam di masjid dijamak takdim, isya dikerjakan setelah ya maghrib, ya, maka setelah mengerjakan sholat isya dibolehkan untuk mengerjakan tarawih misalnya, kalau mau tarawih atau mau sholat witir boleh, ya, karena itu sudah masuk bagian malam dan sudah selesai sholat isya, ya kan, memungkinkan itu. Mungkin nggak dijamaah sholat maghrib sama isya? Mungkin, ya. Tadi salah satu contohnya apa? Hujan misalnya, terjadi hujan di waktu maghrib, deras, kecuali hujannya rintik-rintik saja kan, gitu kan, deras sekali, maka itu salah satu sebab bolehnya menjamak sholat. Walaupun sebagian ulama mengatakan menjamak sholat karena sebab hujan, itu sebagian madhab itu hanya pada maghrib dan isya. Zuhur dan asar tidak bisa dijamak karena sebab hujan, kata sebagian ulama, karena jaraknya yang jauh. Jarak zuhur sama asar agak jauh katanya, ya, memungkinkan hujan itu berhenti kan begitu, ya, memungkinkan hujan itu berhenti. Tapi sebagian yang mengatakan bahwasanya tetap dibolehkan untuk menjamak sekiranya alasannya kuat, yaitu hujannya deras. Nah, demikian juga tadi maghrib hujan, lalu imam memutuskan untuk dijamak saja, lalu dijamak takdim, ya, setelah maghrib berdiri lagi mengerjakan sholat isya 4 rakaat. Setelah itu sekiranya itu malam-malam Ramadan, boleh langsung sholat tarawih. Nah, begitu, ya. Taib. 6. Begitu juga bagi orang yang dapat uzur yang lain, misalnya sakit di waktu maghrib, lalu dia jamak, ya, dia jamak isya tadi dengan takdim. Setelah maghrib dia jamak isya, lalu dia ingin sholat malam, ya, dia ingin sholat malam, setelah sholat isya dia langsung ingin witir 1 rakaat misalnya atau 3 rakaat, maka ini dibolehkan. Baik, itu, ya. Jadi ini mungkin yang bisa kita sampaikan, ya. Terakhir tadi bahwasanya makna salamun hiya hatta matla'il fajar, bahwasanya maknanya adalah keselamatan dan aman dari awal malam, maksudnya dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, ya, sampai terbitnya fajar. Apakah terbitnya fajar itu sudah dikatakan malam itu selesai? Sudah atau belum? Sebenarnya belum, kan begitu, ya. Malam itu selesai ketika terbitnya matahari lagi. Beda antara tulu'ul fajar dengan tulu'us syams. Beda atau tidak? Beda. Terbitnya fajar itu menandakan waktu sholat subuh, ya kan, awal sholat subuh. Terbitnya matahari itu menandakan habisnya waktu subuh dan selesainya malam, ya, atau dikenal juga dengan waktu syuruk, ya. Karena apa? Karena matahari di masyrik, ya, muncul di masyrik, yaitu di timur, sebelah timur, ya, masyrik. Makanya syuruk dikatakan sholat syuruk, sholat saat terbitnya matahari dan mulai meninggi. Allahu a'lam. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita bacakan dari penjelasan surat Al-Qadr di dalam kitab ini bisa menambah pengetahuan kita, keilmuan kita, dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa membantu kita untuk mendapatkan kekhusyuan saat kita membaca surat Al-Qadr. Nanti kita akan lanjutkan kembali di surah Al-Bayyinah. Wallahu ta'ala a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.